Perkenalkan, nama saya Faryal Philip Mangrata Sihaan, NIM 18030012229, Program Studi Agroteknologi 4, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan dari Laboratorium Pestisida dan Teknik Aplikasi Subhama, yaitu mengenai pemakaian APD atau alat perlengkapan diri pada saat proses aplikasi pestisida. Lalu yang kedua tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada saat pengaplikasian pestisida. Lalu yang ketiga, perlakuan yang dilakukan terhadap kemasan pestisida yang telah siap dipakai atau telah kosong, tidak berisi. Dan yang keempat adalah pertolongan pertama terhadap keracunan pestisida. Nah, kita masuk ke yang pertama, itu alat perlengkapan diri. Nah, sebelum kita masuk, kita harus mengetahui bahwa keracunan atau masuknya pestisida ke dalam tubuh manusia itu melalui 3 cara, yaitu melalui pernapasan atau inhalasi, lalu melalui pencernaan yaitu mulut yang disebut dengan orang, dan melalui kulit yang disebut dengan dermal. Nah, oleh sebab itu penting menggunakan alat perlengkapan diri saat melakukan proses aplikasi pestisida. Nah, contoh alat perlindungan diri yang pertama yaitu baju yang bersifat dapat menutupi seluruh bagian tubuh kita dari atas hingga ke pergelangan kaki kita. Nah, kemudian ada sarung tangan atau handscoon yang bersifat anti air yang melindungi kulit tangan kita dari pestisida atau kontaminasi pestisida. Lalu kemudian ada respirator, yaitu berfungsi melindungi mulut dan hidung, di mana tadi pestisida dapat masuk melalui mulut dan hidung. Nah, itulah kegunaan respirator, untuk melindungi mulut dan hidung dari pestisida. Kemudian ada kacamata yang bersifat bening agar dapat melihat sekitar. Nah, kegunaan kacamata ini mencegah masuknya pestisida kepada mata kita, karena jika masuk dapat bersifat fatal. Nah, kemudian ada sepatu karet, yaitu sepatu bot karet yang biasa digunakan, yaitu untuk menutupi pergelangan kaki hingga ujung kaki dari pestisida pada saat proses aplikasi. Nah, jika alat perlengkapan dirinya, contohnya baju tadi, tidak memiliki topi seperti ini, maka boleh dipakai topi biasa untuk melindungi kulit kepala dan rambut. Nah, setelah pemakaian alat perlindungan diri itu, maka proses pestisida atau pengaplikasian pestisida dapat dilakukan secara baik. Nah, oleh sebab itu pemakaian APD ini sangat berguna atau sangat bermanfaat sekali melindungi tubuh kita dari kerugian-kerugian yang terjadi pada saat proses pengaplikasian. Nah, setelah proses pengaplikasian pestisida selesai, maka hal yang dilakukan yaitu mencuci alat perlengkapan diri yang telah kita pakai agar tidak tertinggal pestisida tadi pada saat proses pengaplikasian, agar tidak terjadi keracunan. Nah, setelah membahas alat perlengkapan diri, kita masuk ke hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada saat proses aplikasi pestisida. Yang pertama yaitu jangan makan sembarangan atau jangan membawa makanan pada saat aplikasi pestisida, karena dapat bersifat fatal, yaitu pestisida dapat masuk melalui pencernaan kita, yaitu mulut, yaitu dimana kita tidak tahu bahwa di tangan kita telah terkontaminasi dengan pestisida, yaitu di handscoon, padahal kita memakan makanan tersebut. Nah, disitulah awalnya terjadi keracunan. Lalu yang kedua, jangan merokok, karena pestisida itu dapat masuk juga melalui mulut kita itu, karena asap rokok tersebut dihirup, dimana kita telah memegang pestisida namun kita tidak memperhatikannya dan kita melakukan merokok. Nah, itu berakibat fatal dan langsung terjadi keracunan
pestisida melalui mulut atau oral. Nah, yang ketiga, jangan melawan arah mata angin pada saat proses penyemprotan, yaitu teknik aplikasi pestisida penyemprotan lah misalnya kita lakukan. Nah, kita tidak boleh melawan arah mata angin karena pestisida tersebut dapat berbalik ke arah kita. Oleh sebab itu kita harus melakukan aplikasi sesuai dengan arah mata angin. Nah, kemudian yang ketiga yaitu yang keempat yaitu melakukan proses aplikasi pestisida pada saat pagi dan sore hari, karena pada waktu tersebutlah cuaca sangat mendukung untuk melakukan proses aplikasi pestisida dan tidak panas, karena pagi itu matahari masih baru terbit dan sore matahari akan terbenam. Oke, setelah saya telah membahas hal-hal tersebut, kita masuk ke tentang perlakuan kemasan pestisida. Nah, perlakuan kemasan pestisida itu yaitu kita harus menguburnya di dalam tanah agar mengurangi sampah-sampah di lingkungan sekitar kita, yaitu dengan menggali lubang sedalam 1 meter untuk tempat penguburan kemasan pestisida tersebut. Lalu sebelum melakukan penguburan kemasan pestisida tersebut harus dirusak terlebih dahulu kemasan pestisida tersebut agar mudah laku. Nah, setelah dirusak lalu dimasukkan. Nah, agar lebih mudah laku lagi, ditambahkan dengan bahan organik atau sampah-sampah organik, sampah rumah tangga yang bersifat organik dimasukkan, yaitu dengan ketebalan 15 cm. Nah, tujuan dimasukkannya ini agar lebih mudah terlaku atau terurai di dalam tanah. Tujuan dari perlakuan kemasan pestisida ini untuk mengurangi sampah-sampah di lingkungan sekitar maupun lingkungan pertanian. Oke. Setelah membahas perlakuan terhadap kemasan pestisida, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yaitu pertolongan pertama pada saat terjadi keracunan pestisida, yaitu meliputi yang pertama, kita jauhkan si korban dari paparan di mana terjadinya tempat keracunan pestisida. Lalu yang kedua itu kita basuh kulit dan mata atau bagian tubuh yang terkena dengan air yang mengalir. Lalu yang ketiga itu kita buka pakaian atau segala alat perlengkapan yang terkena pestisida di tubuh si korban. Lalu yang keempat, jangan memberi makanan dan minuman pada si korban. Lalu yang kelima, apabila efek keracunan semakin tinggi, lalu bawalah ke dokter. Hal ini sangat disarankan membawanya ke dokter atau ke rumah sakit karena untuk menghindari terjadinya kematian, karena dapat berakibat fatal jika dibiarkan keracunan. Oke, begitu saja tentang penjelasan penggunaan alat perlindungan diri atau alat perlengkapan diri yang disebut dengan APD. Lalu hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada saat pengaplikasian pestisida, lalu perlakuan pada kemasan pestisida yang telah kosong atau tidak bersih, serta pertolongan pertama pada keracunan pestisida. Saya Farel Siahaan, sekian dan terima kasih. Drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end. Yeah.